corona virus Maksudnya kita harus COVID-19 di mana suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius. Ngopis, ngobrol tipis-tipis. Kami dari Senat Mahasiswa Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta. Nama saya Fenty Ismia Kreatin dan di sini saya bersama teman saya ada Anissa Rabiatul Hasanah. Nah, sekarang kita mau ngapain sih, Anissa? Nah, sekarang ini kita mau bahas soal podcast, yaitu podcastnya itu berhubungan sama pandemi yang lagi kita hadapi nih sekarang, yaitu COVID-19 atau yang biasa orang-orang sebut dengan coronavirus. Nah, kita nggak berdua aja. Di sini saya menghadirkan narasumber dari salah satu dosen Akademi Keperawatan Fatmawati, yaitu Ibu Ayudania M.Kep SP.Kep AM. Beliau adalah Ibu Ayudania ini perawat spesialis anak lulusan dari Universitas Indonesia. Nah, kita akan sharing-sharing nih teman-teman. Langsung saja ya. Oke, langsung aja nih teman-teman, kita mulai sharing-sharingnya. Nah, Ibu gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua bisa melaksanakan aktivitas dengan baik, sehat, tanpa ada hambatan sedikit pun. Amin. Amin. Nah, langsung aja ya Bu. Nah, sekarang kan kita lagi marak nih Bu soal pandemik di seluruh dunia, pandemik tentang COVID-19 atau coronavirus. Nah, sebenarnya COVID-19 itu apa ya, Bu? COVID-19 itu kan nama penyakitnya ya, coronavirus disease 19 karena tahun 2019 ya adanya. Jadi itu adalah disebabkan oleh virus. Nah, virusnya itu virus yang menyebabkan penyakit novel COVID-19 ini hampir sama dengan virus yang menyebabkan penyakit SARS, kemudian penyakit MERS. Gitu. Kalau penyakit SARS itu kan Severe Acute Respiratory Syndrome, kemudian juga MERS itu kan Middle East Respiratory Syndrome. Nah, ini hampir sama jenis virusnya gitu ya, dari kelompok yang sama gitu, kelompok virus influenza juga. Baik, berarti si coronavirus ini atau COVID-19 ini jenisnya hampir sama influenza, ada SARS dan MERS. Nah, ya, lalu bagaimana dengan sama dengan penyebab penyakit SARS dan juga MERS gitu. Masih satu keluarga gitulah ya, Bu? Iya. Lalu untuk cara penularannya bagaimana ya, Bu? Nah, penularannya itu sendiri kok bisa sih menular? Nah, itu bisa melalui percikan batuk dan juga nafas orang yang terinfeksi. Ya, jadi kalau misalkan orang tersebut menderita atau mengalami COVID-19, nah kemudian dia batuk di depan orang yang sehat, nah itu bisa mentransmisikan si virus tersebut, gitu. Jadi dari percikannya tersebut, gitu ya. Nah, nanti kan percikan tersebut terhirup oleh orang yang sehat, kemudian juga orang yang sehat tersebut bisa jadi sakit. Atau juga bisa ditularkan melalui benda-benda secara yang tidak langsung. Ya, secara tidak. Jadi kalau langsungnya melalui percikan dari batuk tersebut, kalau yang tidak langsungnya dari benda-benda yang tercemar virus akibat percikan tersebut. Misalkan kita ada teman yang kena virus COVID, kemudian dia batuk. Nah, batuknya itu mengenai bangku. Nah, ada orang yang pegang bangku tersebut. Nah, maka dia bisa beresiko tertular penyakit COVID-19 ini dari benda tersebut. Ya. Berarti penularannya itu bisa melewati orang yang sudah terpapar, lalu batuknya terinfeksi ada virusnya. Selanjutnya bisa juga dari benda-benda yang terpapar virusnya. Iya, benar. Nah, selanjutnya untuk masa inkubasinya itu berapa lama ya, Bu? Masa inkubasinya itu kan mulai dari pertama kali sampai dengan menimbulkan gejala itu rata-rata kalau menurut jurnal-jurnal ataupun menurut bacaan
1 sampai dengan 14 hari. Ada juga beberapa jurnal yang mengatakan sampai dengan 24 hari. Ya, jadi, nah kemudian rata-rata menunjukkan gejalanya itu di hari kelima. Hari kelima, hari keenam itu baru menunjukkan gejala-gejala COVID-19-nya tersebut. Makanya kita diminta untuk mengisolasi diri selama kurang lebih 14 hari, ya kan? Baik nih, sudah kita ketahui berarti masa inkubasinya itu berlangsung kurang lebih mulai dari 2 sampai dengan 14 hari. Bahkan ada 14 hari. Ya. 1 sampai dengan 14 hari. Iya, dan paling lama 24 hari. Iya. Lalu untuk gejala-gejalanya itu bagaimana ya, Bu? Nah, kalau gejalanya itu apa aja sih, Bu? Nah, gejala yang paling khas itu adalah demam, ya. Demam di mana suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius, kemudian juga batuk, bisa tenggorokan yang sakit, kemudian sakit kepala, kemudian juga sesak nafas, ya. Sesak nafasnya itu semakin memberat, gitu ya. Di hari-hari berikutnya itu semakin memberat gitu. Jadi dia susah untuk bernafasnya gitu. Nah, kemudian bisa pilek, bisa batuk kering. Baik, jadi gejalanya itu ada banyak ya, Bu. Ada demam, terus sesak, kemudian batuk gitu. Nah, untuk kalau misalkan dilihat ini gejalanya hampir sama seperti kita influenza, seperti orang umumnya ya. Kita umumnya influenza ya seperti ini. Hanya saja yang paling membedakan atau yang menciri khaskannya ya itu adalah demamnya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa si virus ini bisa menempel pada benda-benda ya, Bu. Nah, kalau untuk misalkan di gagang pintu yang bentuknya besi atau di bangku yang plastik gitu. Nah, itu untuk masa virus tersebut bertahan di benda-benda itu berapa lama, Bu? Sampai saat ini sebenarnya belum bisa dipastikan berapa lamanya, tergantung dari medianya itu sendiri. Ya, jadi kalau misalkan plastik, usianya akan berbeda dengan yang virusnya nempel di stainless steel atau di logam, gitu ya. Jadi belum bisa dipastikan. Ya, baik. Jadi belum bisa dipastikan untuk berapa lamanya virus-virus ini bertahan di benda-benda tersebut. Nah, di permukaan benda-benda tersebut, ya. Karena kan lagi-lagi lamanya virus tersebut ada, gitu, itu juga dipengaruhi beberapa kondisi ya, misalkan suhu permukaannya seperti apa, apakah panas, apakah dingin, kemudian jenis permukaannya bagaimana, ya, kemudian kelembaban dan juga lingkungannya. Gitu. Jadi makanya masih belum bisa untuk mengatakan ini sekian jam gitu. Makanya kalau untuk lebih efektifnya lagi, misalkan kita dari luar itu harus disemprot menggunakan cairan desinfektan yang ada alkoholnya ya minimal 60-70%. Dan hindari menyentuh mata, hindari menyentuh mulut, kemudian hindari menyentuh hidung. Kenapa? Kita nggak tahu apa yang ada di tangan kita. Tangan kita pernah pegang dinding, pernah pegang apa, kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi dihindari untuk untuk raba-raba yang bagian muka. Iya, berarti itu salah satu pencegahan yang harus kita lakukan ya, Bu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, Bu, pencegahannya salah satunya kita harus tutup mata. Maksudnya kita harus... Tutup mata. Salah. Cut. Kita tidak boleh. Pengen. Aduh. Nah, tadi yang pencegahannya nggak boleh nyentuh-nyentuh kayak mulut, hidung, dan mata ya, Bu. Nah, untuk pencegahan lainnya seperti apa, Bu? Kenapa? Pencegahan lain yang harus kita lakukan. Oke.
Pencegahan lainnya seperti apa? Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Itu paling penting. Kalau misal kita udah punya APD dan segala macam, sementara sistem imun kita, sistem kekebalan tubuh kita jelek ataupun menurun, ya bisa juga tembus gitu ya. Jadi yang pertama kita harus makan makanan yang bergizi, diseimbangkan proteinnya, kemudian karbohidrat, kemudian sayur-sayuran, vitaminnya gitu ya, dan juga vitamin C-nya. Jangan lupa, itu yang pertama dari makanan. Kemudian yang kedua, kita harus sering-sering mencuci tangan, karena mencuci tangan terbukti efektif untuk membunuh kuman-kuman termasuk si virus COVID ini ya. Tapi cuci tangannya pun harus lama, nggak boleh cuma 5 detik langsung udah gitu, nggak bisa. Setidaknya minimal 20 detik lah. Ya, 20 detik, kemudian 20 atau sampai 60 detik gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau tidak ada air mengalir, misalkan kita pergi kemana, kemudian tidak ada air mengalir, maka untuk mencuci tangannya menggunakan hand sanitizer. Nah, hand sanitizer-nya ini yang mempunyai alkohol, kandungan alkoholnya 60-70%. Setelah itu, kalau kita misalkan mau keluar, kita harus keluar, kita menggunakan masker. Ya, kita menggunakan masker. Sebelum menggunakan masker kita cuci tangan, kemudian sebelum melepas masker juga kita mencuci tangan. Jadi menggunakan masker yang masker kain aja, karena beberapa penelitian terbaru mengatakan bahwa masker kain bisa menekan penyebaran virus corona itu sampai dengan 70% gitu ya. Jadi buat kita kalau di luar rumah sakit kita menggunakan masker kain. Setelah itu kita juga harus menjaga jarak, di mana jarak yang direkomendasikan WHO itu sampai dengan 2 meter. Jadi jarak kita ini untung kita jauh ya, lebih dari 2 meter ya kita ya. Kalau sekarang kita deketan bahaya juga ya. LDR kita. Itu ada beberapa pencegahan COVID-19 biar kita nggak terkena corona. Nah, iya Bu, banyak banget itu yang harus kita lakukan, makan makanan yang bergizi, terus seperti ada juga kita tambah vitamin C untuk imunitas kita, terus cuci tangan, pakai masker. Nah, jika kita, kan sekarang udah ada nih Bu, pembatasan sosial berskala besar. Nah, jika kita terpaksa sekali harus keluar rumah dan interaksi dengan lingkungan luar, nah apa yang harus kita lakukan Bu? Ya, kalau misalkan kita harus keluar rumah gitu ya, ya itu tadi kita harus membawa hand sanitizer ya. Kemudian juga kantong sarung tangan dari plastik ataupun sarung tangan dari kain gitu ya. Nah itu. Kemudian membawa masker dan menjaga jarak gitu tadi. Kalau kita keluar rumah. Dan kita harus agendakan beberapa hal yang bisa kita lakukan saat kita keluar rumah itu apa aja. Jangan hanya satu agenda, tapi kita agendakan ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan. Entah itu ke pasar, entah itu ke minimarket ataupun mau apa. Nah itu biar jadi sehari itu bisa sekali. Ya jadi sehari itu kalau bisa dibanyakin gitu ya Bu. Biar kita nggak sering keluar. Kita mengefektifkan waktu sehingga kita tidak harus keluar setiap hari. Seperti aturan pemerintah. Kalau kata pemerintah, jangan pulang kampung atau jangan mudik, please jangan pulang kampung atau jangan mudik. Terlepas dari kontroversi mudik dengan pulang kampung sama atau enggak, tapi intinya kedua-duanya berpotensi untuk menyebarkan. Nah, kalau kita sayang ke keluarga, kita sayang keluarga di kampung, please jangan pulang. Tunggu nanti sampai reda. Ya. Berarti yang harus kita lakukan itu patuhi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah ya Bu. Ya. Lalu batasi supaya virus itu nggak banyak menyebar lagi. Iya, benar. Kita tekan seperti yang tadi Ibu bilang. Iya. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah
Ibu luangkan untuk kita sharing-sharing bermanfaat. soal COVID-19 ini. Amin. Semoga bermanfaat buat seluruh masyarakat yang melihat. Semoga bermanfaat juga buat mahasiswa Akper Fatmawati. Terima kasih atas waktunya, Bu. Ya, terima kasih. Ngopis, ngobrol tipis-tipis.